Tiga golongan yang ketika dihadapkan dengan permasalahan tidak akan bisa lepas dari masalahnya. Halo para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali di The Turning Point serial video playlist di YouTube channel Algus Kanalendra. Di playlist ini saya pernah mengunggah sebuah video yang kurang lebih isinya menjelaskan cara pandang dalam menyikapi permasalahan. Permasalahan bisa menjadi satu media untuk kita naik kelas kehidupan. Tapi ada kalanya permasalahan tertentu menjadikan kita justru berputar-putar di level kehidupan yang itu-itu saja. Hal ini menandakan kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan itu, atau permasalahan itu bukanlah permasalahan yang sepadan dan tidak seharusnya kita alami. Intinya adalah masalah baru bisa membawa kita naik kelas kehidupan jika kita menyelesaikannya dengan baik. Ketika sebuah masalah tidak terselesaikan dan kita menghindari penyelesaiannya, maka ia menjadi sebuah masalah yang menempatkan kita di level kehidupan yang itu-itu saja. Disinilah ternyata ada tiga golongan yang tidak akan bisa lepas dari masalahnya. Tidak bisa lepasnya mereka dari masalah yang mereka alami inilah yang menjadikan level kehidupan mereka berputar di titik yang itu-itu saja. Apa saja ketiga golongan ini? Saya membaginya menjadi 1. Mereka yang tidak sadar dirinya bermasalah. Yang kedua, mereka yang menikmati masalahnya. Dan yang ketiga, mereka yang bangga dengan masalahnya. Mari kita mulai dari yang ke-1. Mereka yang tidak sadar dirinya bermasalah. Mereka yang bermasalah tapi tidak sadar dirinya bermasalah adalah orang-orang yang seringkali menimbulkan keresahan bagi lingkungan sekitarnya. Ada perilaku mereka, ada ulah mereka yang menyebabkan terciptanya sebuah permasalahan. Tapi mereka tidak merasa dan tidak mengakui dirinya bermasalah. Di mata mereka, orang lainlah yang salah. Kehidupanlah yang salah. Yang salah selalu berbagai hal di luar diri mereka dan bukan diri mereka. Mereka bisa menuding bahwa permasalahan yang terjadi dilatari oleh si A, si B, si C, dan siapapun itu orang di sekitar mereka. Tetapi ketika orang-orang di sekitar mereka ini ditanya, orang-orang di sekitarnya ini kompak menyetujui bahwa mereka inilah yang sebetulnya menjadi sumber masalahnya. Jika ditanya apakah mereka merasa dirinya bermasalah, jawabannya akan tidak. Hal ini bisa dimaklumi karena merekalah sumber masalahnya. Ironisnya, karena mereka sendiri adalah sumber dari permasalahan yang terjadi, tapi mereka tidak menyadari dan tidak mengakuinya, maka permasalahan yang terjadi berlangsung berlarut-larut tidak kunjung terselesaikan. Yang kedua, mereka yang menikmati masalahnya. Hal ini sering dialami oleh mereka yang meskipun terganggu dengan sebuah permasalahan, tapi tanpa disadari, mereka mendapatkan manfaat tersembunyi dari permasalahan yang mereka alami. Manfaat tersembunyi ini seringkali berupa kepedulian atau belas kasihan dari orang di sekitarnya. Mereka bukan sedang mencari solusi, mereka mencari pembenaran atas situasi yang mereka alami. Mereka sedang mencari pembenaran bahwa mereka adalah sosok yang malang di tengah permasalahan yang mereka alami. Mungkin saja mereka memang adalah sosok yang dizolimi di dalam permasalahannya. Sayangnya, sikap mental yang merasa mereka adalah korban yang menikmati permasalahan ini menjadikan mereka tidak kunjung mencari jalan keluar dari permasalahannya. Hal ini karena jika permasalahan itu terselesaikan, maka mereka juga kehilangan manfaat tersembunyi yang selama ini mereka dapatkan. Anda mungkin pernah melihat ada orang-orang yang hari-harinya dihabiskan dengan keluh kesah. Selalu ada saja masalah-masalah yang mereka keluhkan. Ironisnya, orang-orang ini ketika diberikan nasihat, jalan keluar, atau apapun itu, entah mereka tidak menerima nasihat itu, dengan mereka malah berargumen bahwa si pemberi nasihat ini tidak bisa memahami mereka, atau mereka hanya mengiyakan, tetapi tidak melakukan tindakan signifikan untuk betul-betul menyelesaikan permasalahannya. Kenapa demikian?
Karena lagi-lagi yang mereka cari bukanlah solusi. Yang mereka cari adalah pembenaran atas situasi yang mereka alami. Dengan terus mengisahkan permasalahannya, mereka mendapatkan orang-orang yang peduli dan kasihan pada mereka. Sehingga ketika mereka lepas dari permasalahannya, mereka kehilangan kepedulian dan belas kasihan dari orang-orang yang selama ini memerhatikan mereka. Fenomena mencari perhatian dan belas kasihan ini bisa kita temukan di berbagai lini masa di media sosial. Bukankah ada saja orang-orang yang mengisahkan permasalahannya dengan berapi-api? Mereka bisa mengisahkan permasalahannya dengan orang lain di dinding media sosialnya. Mereka bisa mengatakan dengan penuh semangat, "Anda jangan cari permasalahan dengan saya. Kesabaran saya ada batasnya." Atau nada-nada agresif lainnya. Ironisnya, orang-orang yang dianggap bermasalah dengan mereka itu sebetulnya tidak berada di jejaring pertemanan media sosialnya. Jadi, pesan itu tidak pernah sampai pada mereka yang dianggap bermasalah. Kalau begitu, pesan itu ditujukan untuk siapa? Yes, untuk mencari perhatian dan kepedulian dari orang-orang di media sosial. Ketika nanti ada yang berkomentar, "Ada apa sih? Cerita dong," atau "sabar," atau apapun itu kalimat bernada kepedulian atau penghiburan lainnya, maka mereka merasa senang karena mereka mendapatkan apa yang mereka cari. Sayangnya, lagi-lagi, sikap mental ini tidak membawa mereka kemanapun dan tidak menyelesaikan masalah mereka. Di level yang lebih ekstrim, mereka malah jadi ketagihan masalah. Karena dengan adanya masalah, mereka terus mendapatkan kepedulian dan belas kasihan dari orang-orang di sekitarnya. Yang ketiga adalah orang-orang yang bermasalah tapi bangga dengan masalahnya. Perilaku ini biasanya ditampilkan oleh mereka yang memang dihadapkan dengan permasalahan yang sedemikian rumit, dan mereka juga seringkali menampakkan perilaku mencari solusi. Sayangnya, ketika mereka mencari solusi ini, mereka justru mencari solusi dari orang-orang yang sebetulnya tidak mereka harapkan solusinya. Mereka ingin menaklukkan para pemberi solusi ini. Dalam praktik profesional saya sebagai seorang coach, misalnya, ada saja para klien yang ketika datang, mereka mengisahkan bahwa permasalahan mereka sedemikian rumit, dan mereka ini sudah mencari pertolongan dari para rekan sejawat saya, dari para coach, konselor, atau terapis lain. Dan setelah mencari berbagai pertolongan itu, permasalahan mereka tidak kunjung terselesaikan juga. Mereka kemudian bertanya pada saya, "Apakah coach bisa membantu saya?" Jawaban saya adalah tidak. Kenapa? Karena dalam situasi ini, mereka bukan sedang mencari solusi, mereka bukan sedang mencari pertolongan, mereka sedang membuat daftar para pemberi solusi untuk bisa mereka taklukkan. Ketika satu lagi pemberi solusi tidak bisa membantu mereka, sebut saja saya misalnya, maka mereka membawa kisah itu ke praktisi lain untuk mereka kisahkan bahwa Coach Algus Kanalendra saja tidak bisa membantu saya, maka permasalahan saya ini sedemikian rumit dan kompleks. Jadi, di satu sisi, mereka bermasalah, tapi mereka bangga dengan permasalahannya. Karena dengan permasalahan yang sedemikian kompleks itu, yang tidak bisa ditangani oleh para pemberi solusi itu, mereka masih bisa bertahan. Dahsyat, bukan? Lagi-lagi, sikap mental ini juga yang membuat mereka tidak bisa keluar dari permasalahannya. Untuk bisa menyelesaikan masalah dan naik kelas kehidupan, kita perlu memulainya dengan sikap mental yang tepat. Tanpa sikap mental yang tepat, maka kita hanya akan menjadi golongan yang tidak bisa lepas dari masalahnya. Dan golongan inilah yang kemudian berputar di level kehidupan yang itu-itu saja. Semoga bahasan kita di episode kali ini mengingatkan kita tentang sikap mental yang perlu kita hindari untuk bisa menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan dan naik kelas kehidupan. Sampai jumpa di episode-episode lainnya di The Turning Point serial video playlist di YouTube channel Algus Kanalendra ini. Salam sehat, berkah berlimpah, damai dan berbahagia selalu dimanapun Anda berada bersama mereka yang Anda kasihi.